Olahraga fitness ini olahraga untuk pembentukan badan ya. Mungkin bisa membuat badan kita lebih ideal, lebih terbentuk, lebih besar. Juga bisa kan membentuk badan kita mungkin dari over ke target yang kita inginkan ya. Halo sahabat podcast Kodam 17 Cendrawasih dimanapun berada. Berjumpa kembali bersama kami Letda CKL Mustafa. Kali ini kita akan melaksanakan podcast di acara podcast yang berbeda tentunya gitu, yaitu di Fitness Center 88 Kodam 17 Cendrawasih. Dan kali ini juga kita akan ditemani bersama narasumber kita yang luar biasa, yang seorang atlet juga, seorang binaraga yang memiliki banyak segudang prestasi di bidang olahraga binaragawan. Kita sambut saja langsung Kopda Ali Muawadin. Ya, Selamat datang Mas. Ya, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi ya. Kabar sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat. Biasanya kita berjumpa dengan Kopda Ali ini saat kita latihan saja. Siap. Jadi Mas Ali ini sering saya lihat ngangkatnya itu ngangkat beban-beban berat gitu ya. Siap Pak. Kalau saya biasa jogging-jogging ringan saja. Siap. Ya luar biasa lah ya kita bisa dipertemukan di acara podcast Kodam 17 Cendrawasih kali ini. Dan mungkin Mas Ali juga bisa sedikit nanti kita sharing, berbagi cerita, mungkin trik dan tips-tips yang mungkin bisa dibagikan untuk prajurit dan seluruh elemen masyarakat kan gitu. Baik Mas Ali, mungkin tanpa berbincang-bincang lebih lama lagi, mungkin dapat memperkenalkan diri kepada pemirsa dimanapun berada. Silakan. Oh, siap. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kopda Ali Muawadin, atau Satuan Jasdam Kodam 17 Cendrawasih, Jabatan Propositud Jasdam Kodam 17 Cendrawasih. Iya Mas Ali. Cukup? Siap, cukup Pak. Jadi saya itu agak sedikit dari tadi nih ya, saya agak sedikit gagal fokus ini sama bajunya yang warna kuning ini. Siap Pak. Jadi kalau zaman pendidikan itu kalau kita sudah lihat baju kuning begini, bawaannya agak ngeri-ngeri sedap juga ini. Siap. Pelanggaran nggak IB juga kita kan. Siap. Baik Mas Ali, tanpa berbincang-bincang lebih jauh lagi, mungkin kita akan masuk pada topik pembahasan kita kali ini, yaitu tentang bagaimana dunia fitness dan juga dunia binaragawan. Siap. Mungkin bisa sedikit dijelaskan Mas Ali, bagaimana, apa sih itu olahraga fitness itu sendiri Mas Ali? Olahraga fitness ini olahraga untuk pembentukan badan ya. Mungkin bisa membuat badan kita lebih ideal, lebih terbentuk, lebih besar. Juga bisa kan membentuk badan kita mungkin dari over ke target yang kita inginkan ya. Mungkin seperti dari 90 ke 85, begitu Bapak. Jadi ada target-target khusus ya untuk menuju badan yang lebih ideal. Siap, ada Bapak. Nah, kemudian apa yang memotivasi Mas Ali nih sampai bisa terjun di dunia fitness itu seperti apa? Awal mulanya seperti apa? Awal mulanya untuk termotivasi ini udah lama ya. Awalnya itu dari waktu sekolah. Waktu sekolah? Ya, waktu masih kelas 2 STM. Pada saat itu ada anggota polisi Pamong Praja, badannya memang bagus, kekar. Pada saat itu kami termotivasi. Dan kami pun nanya, olahraganya apa? Ternyata dia fitness. Fitness ya? Siap. Jadi mulai dari situ mulai termotivasi. Siap, Saya juga situ harus bisa seperti itu kan? Siap. Luar biasa ya. Nah, tentunya untuk mendapatkan body tubuh yang ideal, termasuk ini kita sampai saat ini Mas Ali bisa tubuhnya seperti ini kan tentunya ada makanan-makanan yang dikonsumsi. Dan juga bagaimana untuk pola istirahatnya Mas Ali? Untuk makanan sih protein yang tinggi ya. Kita biasanya dapatnya dari daging ayam. Biasanya dari dadanya ya. Dari dada ayam, terus bisa dari ikan tuna. Begitu? Terus daging sapi. Terus kalau untuk istirahatnya kita harus istirahat cukup. Maksimal ya 7 jam. Maksimal 7 jam? Siap. Berarti dari jam? Dari jam 9 sampai jam 4 lah kita sudah bangun. Berarti jangan sampai itu, istilahnya kita tidak boleh bergadang ya? Siap, tidak boleh Pak. Jadi kalau untuk mendapatkan tubuh ideal berarti makan makanan yang mengandung protein tinggi dan juga pola istirahat yang cukup. Siap. Kemudian apa dampak
Mas Ali ikut kegiatan fitness ini sampai mendapatkan tubuh yang ideal. Dalam tugas itu apa dampaknya, Mas? Dampaknya kita untuk dampaknya dalam prajurit untuk meningkatkan fisik ya, meningkatkan fisik dan mental dalam menjalankan tugas. Itu ya salah satunya ya kita pada saat melaksanakan dinas kita lebih bersemangat. Oh, lebih bersemangat ya. Siap. Intinya berarti kita menjadi seorang prajurit kan tentunya harus bersemangat kan gitu. Siap, lebih bersemangat. Jadi kalau kita tubuh kita sehat, tentunya menunjang kita dalam dunia kedinasan kan gitu. Siap, betul Pak. Kemudian untuk saya melihat untuk beberapa piagam yang sudah didapat ini. Nah, ini sudah kejuaraan apa saja nih Mas kalau bisa kita lihat? Kalau yang kemarin kejuaraan Vikasera ya. Ini bodybuilding umur kelas 8 ke 75. 75. Siap, ini kita kemarin dapat peringkat ke-2. Terus TNI Polri sama juga kejuaraan yang sama kita dapat peringkat ke-2. Dan yang itu Menbid, yang ini Menbid kita mendapat emas. Menbid Pro. Terus kalau yang ini bodybuilding PBFI ya, peringkat pertama. Itu wilayah Provinsi Papua saja? Siap untuk Provinsi Papua. Ini untuk Papua. Terus yang ini kemarin di EIC di Bali ya? Di Bali. Siap. Alhamdulillah kita dapat peringkat ke-5. Kelima ya? 5 besar ya? Siap, 5 besar. Berarti nasional Siap tingkatnya? nasional. Wow. Mantap lah ya. Terus kemudian untuk Kopda Ali sendiri, apakah saat ini kan dari Satuan Jasdam ya? Siap. Apakah ikut dalam kegiatan werving ataupun mungkin melatih siswa casis TNI AD juga? Siap. Alhamdulillah kita sering melatih ya. Terutamanya kan adik-adik kita ini untuk melaksanakan tes ini kan biasanya kekurangannya di pull up ya. Kekurangannya di pull up? Siap, di pull up. Kebanyakan itu kekurangan di pull up karena kekuatan tangannya kurangnya. Jadi biasanya kita melatih mereka itu melalui kardio dulu. Dari treadmill, terus penguatan tangan, selanjutnya lanjut ke pull up itu Bapak. Jadi kalau untuk lari, it's okay, no problem, nggak jadi masalah ya? Siap, lari kan kita mainnya di treadmill Pak. Oh. Jadi kalau untuk fisik lari, kebanyakan tidak memiliki masalah. Siap, tidak ada Bapak. Tapi kebanyakan permasalahannya di Di pull up itu tadi. Siap. Baik Mas Ali, untuk program latihan yang sering dilatihkan di Fitness Center 88 Kodam 17 Cendrawasih ini apa saja Mas? Untuk lebih jelasnya lebih baik kita langsung praktekkan aja Bapak. Oke, boleh. Ya. Siap. Baik Mas Ali, ini ada yang sedang latihan juga, mungkin bisa sedikit dijelaskan? Oh ya, ini untuk alat untuk membentuk dada ya. Iya. Ini biasanya kan gerakannya ini salah ya. Kenapa salah? Ini karena ini tidak dibusungkan, terus ini harus rapat ke belakang. Oh, harus rapat ke belakang. Posisikan, Nah, posisi ini dikancing. dada membusung. Ya, di sini, gini ya. Oke, tekan. Ya. Pada saat di beban berat itu napas dibuang, dilepaskan, dihembuskan. Ya, pada saat ringan ditarik napasnya. Ditarik Contohnya, napas. satu, buang, tarik, buang. Jadi ini kita fokuskan untuk pembentukan otot di bagian Otot sini dada ya? lebar ya. Siap. Jadi di bagian dadanya diperlebar, diperbesar, dipertebal. Nah, ini kalau misalkan seperti ini posisi gerakan salah, apa yang akan terjadi? Apakah Biasanya terjadi kita cedera parah atau bagaimana kira-kira? terjadi cedera otot kecil dan juga bisa terjadi cedera otot besar. Tentunya makanya kita harus latihan dengan orang yang terlatih begitu ya Mas. Ya betul. Nah, sehingga Jangan bisa asal diarahkan. main aja siap. Iya. Kalau asal main biasanya kita anggap itu udah benar tapi gerakannya salah. Betul, iya. Malah akibatnya fatal ke otot kita sendiri. Terus untuk beban. Nah, ini kan tentunya untuk masa otot ini kan disesuaikan dengan berat badan kita gitu. Nah, untuk berat porsi untuk beban sendiri berapa kira-kira? Untuk latihan kita misalkan di kisaran 65 kilo atau 70 kilo kira-kira Untuk kita mampu pemula. di takaran berapa kira-kira? Untuk pemula ya atau untuk kita sesuai kemampuannya kita saja dulu Pak. Jadi kita tidak boleh paksa. Tidak boleh paksa. Ya kita mampu mungkin di berat 27 ya kita dari 27 kilo. Terus nanti bertahap lanjut tarik ke bawah terus dan selanjutnya bila perlu sampai ke bawah Pak. Jadi bertahap ya. Siap bertahap Pak. Tidak boleh langsung kita merasa mampu di berat 32 kilo. Nah, kita paksakan
maksimal mungkin gitu loh. Maksudnya bisa standarnya harusnya 27 kilo, maksimal kita gunakan di 32 kilo. Siap, tidak boleh nanti itu Sehingga terjadi cedera yang cedera yang lebih parah siap, ya. siap. Betul. Kemudian untuk untuk pelatihan yang di otot lain, mungkin di otot lengan atau punggung, Siap, sayap. ini otot back. Ini latihan otot back ya, siap. Pada saat untuk melaksanakan pembentukan otot back ini harus dikencangkan ya. Harus Punggungnya dikencangkan. terus, siap, ini rapat. Bagian punggung Siap. Terus tangannya agak condong ke depan sedikit. agak condong ke depan. Siap. Badan tidak boleh terlalu ke belakang ya. Pas begini. Pas. Tapi tarikan sikunya yang tarik ke bawah. Coba contoh. Tarik ya, naik. 1, 2. Maksimal. Nah, ini yang benar ya. Siap, ini yang benar. Kalau yang salah bagaimana? Yang biasanya? salah. Digoyang ke belakang, tarik. Ah, ini salah ya. Oh, salah ini. Siap, ini salah. Karena ini dia menggunakan pinggang. Pinggang, ya. Siap, bukan backnya. Jadi ini bisa berefek pada tubuh kita ya, Siap. Mas Ali ya. Bisa cedera Biasa nih. cedera kalau di kayak pinggang. gini. Ya. Iya. Siap. Jadi yang benar harus Gerakan- lurus. Siap, lurus. Pak. Ya, tarik. Jadi dia fokus ke back. Fokus pembentukan Siap. otot Back bagian belakang. sayap sini Siap. ya, back belakang ya. Siap, Bapak. Oke. Cukup. Tentunya dengan penyesuaian beban yang distandarisasikan kita ini ya, maksudnya disesuaikan dengan berat Siap, tubuh kita sesuaikan juga. dengan berat tubuh kita dan kemampuan kita. Kemampuan Bapak. kita ya. Siap. Adakah untuk pembentukan otot lain, mungkin otot paha? Siap, ada untuk pembentukan otot paha ada di sebelah sana, Pak ya. Ada leg press. Nah, ini untuk posisi latihan paha, Ya, ini untuk latihan paha ya. Itu kan paha bagian depannya. bagian depan. Siap. Ini 12 sampai 15 repetisi sesuai kemampuannya kita. Sesuai kemampuan. Siap. Jadi bebannya bisa diatur sendiri. Jadi kita bisa kita- tambah Kalau kita mampunya 15 kali repetisi, repetisi. berarti kan kita jangan paksakan begitu. Siap. Jangan sampai mampu kita 15, ternyata kita paksakan 20. Siap. begitu. Kemampuannya saja ini kan sampai batas 15 repetisi ya. Nah, ini gerakan yang benar. Gerakan Yang benar seperti apa? Siap. Ini gerakannya yang benar. Tekan turun, tekan. Pada saat naik tekan di bagian paha bagian depan ya. Tekan naik. Oh, berarti dirasakan di bagian paha. Dirasakan. Fokus ke paha bagian depan. Contoh naik. 1, 2, 15. Cukup. Kalau gerakan yang salah, Gerakan yang salah. Contoh. Ya, ini gerakannya salah ya. gerakan yang salah berarti posisi Takutnya cedera terus pada saat naik kasih lurus. Ya, ini tidak boleh. tidak boleh sampai lurus. Ya, biasanya ini cedera lutut. Oh, Biasanya patah. Kalau beban berat biasanya ini lari terdorong ke dalam terus kakinya patah, bisa patah. oh bisa patah lutut Siap. itu ya. Makanya itu berarti, ini agak tekuk sedikit. berarti Gerakan posisinya benar. Siap. Naik ya begini. Stop. Ya, begini ya. berarti Kira posisi tidak boleh sampai lurus. Siap, tidak boleh Berarti sampai agak sedikit lurus. menekuk. begini. Siap. Jadi beban itu dia menumpang ke depan sini ya. Kalau lurus dia bebannya ke belakang. Ini jadinya patah nanti. Pergelangan lutut. Tentunya disesuaikan dengan porsi berat badan tubuh kita ya. Siap. Nah, dengan porsi latihan kita begitu. Siap begitu. Jangan sampai dipaksakan. Untuk latihan lain lagi, untuk mungkin pembentukan otot bahu, Otot lengan ya? iya, Atau atau bahu? otot bahu. Otot bahu biasanya? Nah, ini Mas Ali, ini posisinya kan latihan apa nih kalau seperti ini? Kalau seperti ini posisinya untuk latihan bahu ya? Latihan bahu. Ya. Ya, ini untuk latihan bahu. Jadi sandar kepalanya. Ya, Nah, ini benar dia fokus. seperti itu. Ya, ini dia fokus ke bahu bagian depan ya. Ini gerakannya yang benar ya. Kalau benar. gerakannya yang salah, ini dia ke belakang. Ya, ini tidak boleh ya begini. Ini dia Berarti- biasa kenanya di dada. Berarti kalau angkat posisi Siap, lengan agak condong ke depan sedikit ya. agak ke depan Siap. posisinya ya. Bang. Yang benar seperti ini. Ya, 1, 2, cukup. Nah, berarti ini fokus ke pembentukan. Ini untuk pembentukan bahu. Ada juga yang lain mungkin kita untuk pembentukan bicep. Oh, Kita bisa boleh. pakai menggunakan dumbbell Nah, berarti itu fokus di. di bicep. Ini kita mau main otot bicep. Oh, otot bicep ya. Siap. Siapa yang mau mainin? Nanti kami peragakan sendiri. Ya oke lah. Posisinya begini ya. Posisinya Siap. Tangan Badan menggantung? Ya. Tangan samping. menggantung ke bawah. Terus dikancing. dikancing, Pinggang dada membusung. dikancing, dada membusungkan. Posisinya naik. 1,
2, 12. Bisa 12 sampai 15 repetisi sesuai kemampuan. Berarti sesuai dengan kemampuan ya. Jadi berapa kali repetisi sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita mampu 20 ya 20. Ya 20, tapi kebiasaannya itu kan di sini itu dari 8 sampai 12 repetisi saja. Ya. Oke lah. Dengan sesuai beban Sesuai beban yang di yang dini atau yang kita mampu saja. yang kita mampu saja. Nah, ini yang Mas Ali biasanya berapa ini maksimal? Yang ini 15. 15 kilo. 17 kilo. Tapi biasanya juga kami pakai yang 30. Oh, 30. Ya, 30 kilo, tapi ini kan Berarti sebelah 30, sebelah 30. ya 30 jadi 60. 60 kilo. Siap. Luar biasa ya. Ini untuk sementara kita pakai yang 17 saja. Oke. Gerakannya begini, bisa satu-satu. Jadi atau kita bisa- rasakan di otot Dia fokus ke bicep. pergelangan. Oh, di sini ya. bicep sini ya. Jadi Ya, kita ototnya. rasakan Ya, di biasanya kan bulat di sini ya, Ya. di situ. Bisa dipakai satu-satu sambil muter ya, atau sekaligus dua-duanya. 1, 12. Oke. Itu ada perbedaan nggak kalau posisi yang begini terus kita mau berubah Siap sama ada ya? yang dari bawah begini? Kalau pada saat naik diputar itu dia fokusnya untuk ke bicep, yang bikin bulatan di bicep sini ya. Kalau untuk biasa begini ya dia kurang fokus ya. Biasanya kalau naik turun, naik diputar, ini membentuk bulatan yang di bicep sini. Iya. Makanya biasanya orang biasa naik tak putar, turun naik putar, jadi terbentuk. Kalau yang di bagian belakang, Di pembentukan bagian bagian belakang belakang, itu tricep bisa pakai dumbbell juga, bagaimana gerakannya? bisa dibantu pakai tangan. Kalau tidak kuat, gerakannya begini sih. 1, Oh, harus tangan satu. siap. Bisa dua-dua bisa, 1 bisa, 2 bisa naik. Ini untuk otot tricep. Atau terasa. Ya, bisa bagian satu belakang. tangan. Jadi kita Siap. rasakan bagian belakang sini. Siap, dirasakan bagian otot bagian belakang. Begitu sih. Jadi itu kalau gerakannya salah, tentunya akan bisa terjadi cedera juga itu. Bisa Mas Ali, ya? saja. Adakah untuk gerakan yang mungkin fokus selain tadi untuk gerakan paha bagian depan, adakah untuk pembentukan otot yang bagian sini? Bagian samping ada. Ada. Alatnya ada di sebelah sana ya. Sebelah mana? Boleh. Nah, ini untuk alat Ini alat untuk membentuk paha bagian samping. paha bagian samping. Ya. Kakinya gerakannya begini, ke kiri ke depan. Terus pada saat naik tekan pakai paha bagian samping. Jadi Gerakannya posisi kaki harus ya, miring. ya, menghadap ke depan. Menghadap ke depan. Kayak begini ke dalam ya. Menghadapnya Serong. ke dalam. Serong ke dalam. Contohnya naik 1, 2, cukup. Nah, yang salah bagaimana? Kalau yang salah, sebenarnya tidak ada gerakan yang salah sih. Tergantung perbentukannya Postur kita. tubuh, untuk postur tubuh harus merapat ke belakang. Ya rawat. Untuk postur tubuh harus rapat ke belakang. Masalah kalau gerakannya tidak ada salah. Salah gerakan itu pembentukannya ke otot lain, paha yang Begitu. lain. Siap. Jadi beda dengan yang tadi di sana. Kalau yang di sana untuk otot bagian Siap depan. untuk otot depan. Kalau yang ini khusus Untuk untuk bagian samping. pembentukan otot bagian samping. Siap. Beda kedudukan kaki, beda kedua perkenaan pahanya. Oh begitu ya. Siap. Berarti beda posisi kaki, beda juga untuk fungsi Perkenaan, siap. Fungsi perkenaan fungsi paha. ini ya pembentukan ototnya Siap. gitu ya. Baik Mas Ali, ini tadi kita sudah banyak melihat untuk beberapa gerakan yang untuk fokusnya untuk pembentukan mulai dari bahu, dada, lengan sampai dengan bagian sayap belakang tadi ya. Siap. Nah, masih ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya sampaikan untuk bisa dijelaskan Siap, oleh siap. Mas Ali gitu. Nah, mungkin Siap. bisa kita kembali ke posisi semula Siap, Bapak. untuk kita ngobrol-ngobrol selanjutnya. Baik, silakan. Siap. Baik Mas Ali, tadi kita sudah keliling-keliling, sudah memperagakan juga, mempraktekkan kan ya? Siap. Luar biasa, bagaimana pembentukan bahu, pembentukan otot lengan, pembentukan otot paha. Siap. Nah, ini adakah program khusus ini? Nah, untuk penurunan berat badan Mas Ali? Program itu sebenarnya itu ada ya. Jadi penurunan berat badan biasanya kan dari abdanya kan orang itu kan over kan. Biasanya dari 107 ke 90 atau 85. Biasanya kita tuh dari makanannya, terus pola latihannya. Pola latihan yang Pola kurang. latihannya yang harus kita Ditingkatkan. jaga ya. Siap. Biasanya itu kami mainkan di kardio. Di kardio, di lari treadmill mungkin itu biasanya kalau tidak bisa lari kita, kalau masih berat badannya kita kardionya itu selama 30 sampai 45 menit. Itu untuk penurunan berat badan. Jalan cepat. Jalan gitu. saja. Oh, iya. Berarti untuk fitness ini
bukan untuk pembentukan berat badan saja sebetulnya ya. Jadi bisa dengan menurunkan berat badan itu bisa juga. Siap. Karena kan mungkin masyarakat umum taunya kalau tempat fitness pasti pembentukan berat badan kan gitu, pembentukan otot. Nah, ternyata tidak juga. Tidak gitu ya. juga bisa kan untuk penurunan berat badan, untuk pembentukan massa otot, kan lengkap di sini sebenarnya. Bukan biasanya kan pandangannya kita pergi gym itu untuk kasih naik massa otot aja, tidak. Itu juga untuk penurunan berat badan. Juga bisa ya? Bisa. Nah, itu makanya berarti kan untuk latihan gym ini sebetulnya bukan untuk fokus pembentukan otot saja, tapi penurunan berat badan pun juga bisa. Siap, bisa. Oke, untuk yang melaksanakan fitness di sini apakah dari prajurit saja ataukah mungkin masyarakat umum juga? Untuk yang melakukan fitness di sini umum ya. Sebenarnya ada dari prajurit, terus angkatan darat, angkatan laut. Berarti bukan seorang prajurit saja? Siap, gitu ya? Angkatan udara, terus juga dari rekan-rekan kita dari kepolisian, juga dari masyarakat sipil ikut latihan di sini. Ya, berarti artinya untuk fitness 88 ini difungsikan bukan hanya untuk prajurit Kodam 17 Cendrawasih saja, begitu ya Mas ya? Berarti melainkan ada dari satuan lain, contohnya TNI AL, TNI AU, Polri, dan juga masyarakat umum. Siap, Pak. Jadi silahkan untuk masyarakat yang mungkin akan bergabung, bisa langsung menghubungi customer service di depan ya Mas ya? Siap, Pak. Oke. Apakah ada, kemudian ini Mas, untuk kita melanjutkan ke perbincangan berikutnya, adakah untuk pelatih atau trainer khusus di sini yang biasa untuk melatih inilah untuk peserta-peserta lah di sini? Biasanya kan kami sendiri sih yang menjadi pelatih khusus ini. Biasanya kan ada pejabat atau asisten-asisten yang datang latihan. Biasa kami sendiri yang melayani. Mas Ali? Siap, kami sendiri. Selain Mas Ali siapa? Selain saya kemarin ada senior kita juga di sini, Sermadori, terus ada Arul, terus sama ada Ibu Yanti. Berarti tergantung nanti mau memilih trainer siapa kan? Siap, gitu, Pak. Ya, tergantung selera ya? Siap, tergantung kemauannya kita, mau pilih siapa silakan. Tuh. Apakah untuk tata tertib tentunya ya? Tentunya suatu alat olahraga, tempat olahraga pasti ada tata tertibnya begitu. Nah untuk tata tertib yang ada di Fitness Center 88 ini apa Mas? Tata tertibnya terutama ya pada saat masuk ya. Pada saat masuk langsung ke depan ngisi formulir daftar hadir, terus tulis nama. Oke. Kalau kita seorang anggota satuan, terus pangkat. Terus selanjutnya ke sini menggunakan pakaian olahraga, sepatu, terus menggunakan handuk. Jangan lupa ya bawa kecil, handuk. siap. Karena Jangan lupa bawa handuk. kebersihan itu bagian daripada iman. Ya? Siap. Jadi kita memang harus selalu bersih, keringat jangan sampai jatuh-jatuh di mana-mana kan gitu. Jangan jatuh ke mana, kalau bawa handuk kan kita langsung bisa lap kan. Betul. Nah kemudian untuk mungkin dari Mas Ali sendiri apa pesan untuk para prajurit dan juga untuk masyarakat umum nih yang melaksanakan fitness di sini ataupun yang mungkin belum melaksanakan fitness di luar yang akan baru mau bergabung, apa ini pesannya ya untuk masyarakat? Pesan saya ya untuk rekan-rekan prajurit dan masyarakat juga, jangan lupa jaga kesehatan dan disiplin dan loyalitas ya. Loyal. Dan jangan lupa untuk melaksanakan tata tertib yang berlaku di Gym 88 ini. Mas Ali, ini Mas Ali kan sudah bergelut di bidang fitness, olahraga gym itu kan sudah lama. Saya penasaran, mungkin bisa ditunjukkan lah posturnya ini, kira-kira hasil selama ini latihan itu seperti apa? Ya, nah, mungkin bisa sedikit diberikan gerakan lah waktu posisi kontes. Silakan. Woi, ngeri nih Pak. Sekarang lagi bulknya jadi begini jadinya. Iya ya. Woi. Woi, mantap. Wah, keren, mantap.